Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bertemu dengan kita semua di tempat ini. Apa kabar kalian pada saat ini? Semoga dalam kabar sukacita, baik selalu, tentu dengan penuh semangat untuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Baiklah, kita kembali bertemu di mata kuliah Studio Perancangan 2, yaitu masih membahas materi menyangkut menyusun Bill of Quantity, yaitu masih CPMK ketiga dan di pertemuan pembelajaran yang ketujuh. Sebelum memasuki ke pembelajaran yang ketujuh ini, saya ingin sedikit merefresh kembali pertemuan yang telah kita lakukan di pertemuan yang ke-6. Karena masih menyangkut tema yang sama, materi yang sama, menyusun Bill of Quantity. Kita telah mempelajari di pertemuan ke-6 bahwa bagaimana definisi pengertian daripada Bill of Quantity. Kita juga sudah mengetahui kegunaan fungsional daripada Bill of Quantity, serta juga kita mengetahui sudah dan membahas dengan detail metode membuat Bill of Quantity. Ayo, masih ingat kan? Coba siapa yang masih ingat, silakan angkat tangannya. Wih, luar biasa. Ternyata masih mengingat pelajaran yang kita lalui di pertemuan lalu. Kalau gitu sekarang saya refresh kembali, walaupun udah ngangkat tangan semua rata-rata mengingat. Dalam membuat metode Bill of Quantity, tentu ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Yang pertama itu gambar. Nah, gambar yang komplit, mulai dari denah layout, gambar potongan, dan detail potongan. Setelah kita punya gambar, kita akan meranjak ke step berikutnya, yaitu membuat work breakdown structure berdasarkan daripada gambar yang kita miliki. Di work breakdown structure nanti akan kelihatan semua item pekerjaan mulai yang paling besar terkecil sesuai dengan level masing-masing sampai ke aktivitas yang paling kecil. Sehingga dengan diuraikan dalam WBS tersebut, terlihat dengan jelas setiap aktivitas pekerjaan yang ada di proyek tersebut berdasarkan gambar, sehingga juga adalah upaya untuk mengurangi risiko seandainya ada tertinggal item pekerjaan. Nah, dengan sudah kita buat WBS, kita akan memplotting ke dalam format Bill of Quantity, di mana di dalam format itu, dalam seperti berbentuk Excel, ada penomoran, ada aktivitas, ada unit satuan, ada volume, ada jumlah harga, dan ada analisis, ada harga satuan, dan ada jumlah harga. Nah, setelah itu kita dapatkan, kita membuat format, kita mendapatkan WBS-nya, akhirnya sampai disitulah pembelajaran kita di materi yang ke-6 kemarin. Berapa besar daripada volume, nilai volume dari masing-masing item pekerjaan itu, itulah yang akan kita bahas tuntas di pertemuan ke-7 ini. Ya, baiklah, kita akan masuk ke materi pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-7 ini masih dalam capaian pembelajaran mata kuliah ketiga, yaitu mahasiswa mampu menyusun Bill of Quantity. Dengan sub CPMK ketiga bagian kedua, mahasiswa mampu membuat daftar kuantitas ataupun Bill of Quantity pekerjaan proyek konstruksi secara tepat dan benar. Ya, secara tepat dan benar. Ini pokok bahasan kita. Di minggu kemarin, ataupun di pertemuan kemarin, kita sudah melihat gambar. Ini adalah denah layout, dilanjutkan dengan potongannya, dilanjutkan dengan detail potongan.
Coba ini kita akan mengambil salah satu tipe pondasi ini, kita analisis sampai nanti mengeluarkan daftar bill of quantity. Nah, ini sebuah kotak yang belum ada ukurannya. Hanya ada notasi. Di sini ada L1, di sini ada L, di sini ada L1. Terus ada B1, B1. L1, L, dan B1 itu diambil dari mana? Coba kita lihat kotak yang ada di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini masing-masing sudah ada dimensional daripada L, L1, dan B1. Tergantung sekarang yang kita gunakan itulah tipe yang mana. Itu ada di kolom nomor. Ada tipe J1, tipe J1A, tipe J1B, tipe J1C. Sehingga kalau kita ambil salah satu tipe, kita plotting dimensional yang ada di kotak ini ke dalam gambar ini, sehingga kita sudah menemukan ukuran daripada si kotak tersebut. Baiklah, kita coba ambil salah satu contoh, yaitu J1. Ya. J1 itu yaitu L-nya 1800, L yang ini 1800, L1 1200, yang ini dan ini 1200. Sedangkan B itu adalah 1000 mm dan 1005 mm. Sehingga kita dapatkan sekarang bahwa untuk tipe J1 itu L1 1200 ditambah 1800 ditambah 1200, akhirnya dapatlah panjangnya L ini 4200 mm. Hal yang sama kita lakukan terhadap jalur yang notasi B1. B1 tadi ada 1000, ternyata di sini ada 2B1, berarti 2000 mm. Nah, akhirnya untuk gambar tipe J1 sudah kita dapat dimensional panjang lebarnya, yaitu 4200 dengan 2000. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mengetahui ketebalannya, ketinggiannya? Nah, seperti kemarin di pertemuan 6, bahwa ketebalan ketinggian itu kita dapatkan dari gambar potongan. Akhirnya kita lihat ke gambar potongan. Ya, betul. Di sini sudah terlihat potongan mulai dari bawah sampai ke atas. Ya, paling bawah itu ada lantai kerja. Lantai kerja dengan tebal 100 mili, walaupun tidak tertulis di sini. Terus tebal daripada pondasi mat, ya, atau pondasi base ini 400 mili. Terus ada tinggi pedestal. Tinggi pedestal itu 1100 tambah 150, 1250 sampai ke top pedestal. Tapi pedestal, kolom pedestal yang ada di dalam tanah itu hanya 1100. Ya. Di sini juga ada, kita lihat angkur, ya, angkurnya. Ya. Sehingga dengan panjang angkur berapa? Di sini kelihatan bahwa angkur di atas beton itu 150, tertanam di beton itu adalah 500. Terus ini ada tambahannya L, hooknya ya. Ini adalah 100. Nah, akhirnya dengan kondisi seperti itu kita sudah bisa bahwa pondasi J1 itu dimensionalnya adalah L 4,2 meter, B 2 meter, tebal lantai kerja 0,1, tebal pondasi platnya 0,4, tinggi pedestalnya 1,25 meter. Dimensional angkur bolt. Nah, ini tadi yang nongol ke atas 150, masuk ke dalam cor-coran 500, ada L, ada hooknya 100, jadi totalnya 750 mili atau 0,75. Terus dimensional pedestal kita ketahui 450 kali 450. Di gambar ini, gambar detail potongan ini kelihatan 450, 450. Sehingga dari gambar tadi kita sudah punya dimensionalnya yang akan kita gunakan tatkala kita menghitung apa yang perlu kita hitung nantinya. Tentu dalam perhitungan ini ada berbagai metode yang digunakan.
Yang pertama itu dengan cara manual, ya, perhitungan manual yang biasa klasik kita lakukan. Terus bisa juga dilakukan dengan perhitungan volume berdasarkan bantuan daripada software, ya, apalagi yang berbasis terhadap building information modeling. Yang pertama ini kita bahas dulu dengan cara manual. Nah, di pertemuan 6 kita sudah membuat WBS-nya, dan WBS itu kita sudah tahu apa pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam pondasi C1 ini. Yang pertama dulu itu ada pekerjaan tanah, ada pekerjaan lantai kerja, ada pekerjaan pondasi, dan ada pekerjaan angkut. 5 majority daripada pekerjaan yang akan kita bahas. Itu berangkat yang pertama dari pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah itu kita turunkan lagi levelnya, ada terdiri dari galian tanah dan timbunan tanah. Sehingga dalam galian tanah itu ada ketentuannya. Nah, ketentuannya dikatakan bahwa yang pertama galian tanah itu diambil lebarnya 500 mm. Ya. 500 mm dari setiap sisi terluar pondasi. Nah, kita tahu tadi pondasi kita adalah panjangnya 4,2, lebarnya 2 meter. Nah, dari situ akan lebih 500 mili atau setengah meter semua sisinya, ya, sisi terluar, itulah sebagai batasan yang dilakukan untuk menggali. Ya, paham ya? Itu batasan. Nah, terus ada juga diketahui ketentuannya bahwa kemiringan galian itu diambil 30 derajat dari bawah lantai kerja sampai ke elevasi tanah yang ada di atas. Nah, dengan ketentuan ini, akhirnya kita plotting ke dalam sebuah gambar, dihasilkanlah seperti ini. Nah, ini tadi, ini sisi pondasi, ya. Kita lihat sisi pondasi yang tadi ukurannya 4,2 dikali dengan 2 meter. Sisi ini sampai ke ujung galian itu 500 cm ataupun 0,5 meter, ya. Ini. Nah, terus kita tahu bahwa tinggi total dari lantai kerja sampai ke batas tanah, ground level itu adalah 1,6. Nah, 1,6 ini dari mana? Kita kembali lihat ke gambar tadi. Nah, 1,6 itu adalah dari bawah ini lantai kerja 100, tambah 400, 500, tambah 1100, karena tanahnya hanya ground level, hanya di sini. Nah, ini ya, kelihatan 1,6. Nah, itu 1,6. Nah, sehingga dengan kemiringan tadi 30 derajat, kita akan mendapatkan nilai lebar atas ini. Ya. Lebar atas dari sisi pondasi terluar tadi sampai ke miringan batas atas galian, yaitu 0,92 meter. Ya, ya. Nah, dengan kondisi seperti itu bisa dibayangkan bentuk kita inilah trapesium semua. Galiannya trapesium yang miring, miring sebelah kiri, sebelah kanan, ataupun depan belakang miring dengan posisi masing-masing seperti ini. Nah, artinya kita sudah bisa mendapatkan bayangan bahwa yang kita hitung dalam galian ini adalah berbentuk apa? Berbentuk trapesium. Coba siapa yang ingat, yang tahu, yang paham bagaimana cara menghitung luasan ataupun volume trapesium? Wah, banyak juga, rata-rata masih ingat semua. Ya, oke, terima kasih. Berarti luasan daripada trapesium itu dihitung luas bawah ini, ya, luas bawah ditambah dengan luasan atas, ya, dibagi 2, ya, dikalikan berapa tingginya? Ini, tinggi 1,6. Akhirnya dengan metode seperti ini, kita buatkan formulanya, bisa di dalam Excel atau kalkulator manual atau bagaimana, sehingga dihasilkan seperti ini. Nah, ini galian tanah. Nah, galian tanah, itu tadi ingatkan 4,2 salah satu lebar sisinya. Dan satu lagi 2 meter. Kita ambil yang paling bawah. 4,2 ditambah lebar ke sisi luar masing-masing 0,5.
Ingat tadi 0,5 ya. Sekalian akhirnya 4,2 ditambah 0,5 satu sisi seberangnya 0,5. Begitu juga tatkala 2 meter B tadi 2 ditambah 0,5 0,5. Inilah yang dikatakan luas bawah. Berarti di sini 5,2 dikali dengan 3. Itu luas trapesium bawah. Nah, bagaimana dengan trapesium atas? Trapesium atas kita lihat tadi adalah lebar bawah itu 4,2. Terus ditambah untuk batas atas galian atas 0,92. Makanya 4,2 ditambah 0,92 tambah 0,92. Dari satu sisi 4,2. Terus dari sisi 2 meter sama juga. Nah, ini luas atas itu kita ketemu, itu dikalikan. Luas bawah tadi ditambahkan dengan luas atas, terus dibagi 2. Itu dibagi 2 dikali 0,5 dan dikali dengan ketinggian. Dikali 1,6. Akhirnya ditemukan volumenya 31,03. Ya, sampai sini paham? Atau ada yang tidak paham silakan angkat tangannya biar kita bisa ulangi dan diskusikan lagi dengan detail. Nah, itu kita sudah menyelesaikan sebuah perhitungan galian tanah. Terus nomor 2 kita masuk ke timbunan tanah. Oke, timbunan tanah nanti dulu, kita belakangkan dulu ya. Kita lanjutkan ke lantai kerja. Lantai kerja tadi, lantai kerja kita lihat adalah bahwa lantai kerja itu dari pondasi mat itu dilebihkan 0,1 meter ataupun 100 mm ya. Akhirnya ditambahkan semua sisinya itu ditambahkan 0,1. Makanya tatkala panjangnya 4,2 ditambah 0,1 satu sisi, kita kemudian 0,1 sisi lainnya sehingga 4,2 ditambah 0,1 ditambah 0,1 ya. Ini 0,1. Kita sudah tahu panjang satu sisi. Begitu juga dengan 2 meter tadi. Satu sisi yang panjangnya 2 meter. 2 ditambah 0,1 tambah 0,1. Nah, begitu. Nah, itu kita tambahkan, artinya panjang satu sisi ditambahkan dengan sisi terpendek, ya itu dijumlahkan, makanya ini. Terus itu kita kalikan dengan tinggi. Tingginya berapa tadi? 0,1. 0,1 ya. Terus kita kalikan kedua, karena kan 2 kali dia. Ya. 2 kiri kanan, 2 kali 4,2, dan 2 meter juga 2 kali. Dikali 2. Sehingga untuk bekastik itu dihasilkan, inilah formulanya. 4,2 ditambah 0,1 berarti ini adalah 4,4 ditambah 2,2 dikalikan tingginya 0,1 dikali 2 sehingga diketemukan kebutuhan bekasting pada lantai kerja adalah 13,2. Apalagi tadi item pekerjaan pada lantai kerja, pengecoran lantai kerja. Nah, kalau pengecorannya tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi berapa? Ini 4,4 dikali 2,2 dikali dengan ketinggian 0,1. Sehingga didapatkan volumenya 0,97. Nah, apalagi yang ada di sana kita lanjutkan yaitu pekerjaan pondasi. Pondasi tadi. Nah, pondasi tadi bekastingnya bagaimana? Bekastingnya kita mulai berangkat dari telapak yang base-nya saja. Base-nya saja lebarnya tadi berapa? Kita tahu 4,2 satu sisi, 2 meter satu sisi, sehingga 4,2 ditambah ke sana satu sisi dikali 2 untuk membentuk segi empatnya, baru dikali ketinggian 0,4. Ini dihasilkan 4,96. Nah, ini kemudian pembesian. Untuk pembesian nanti secara terpisah kita lihat nanti. Nah, kemudian pengecorannya. Pengecor platnya gimana? Pengecorannya yaitu 4,2 dikali lebarnya 2 dan dikali tingginya 0,4. Ketemu 3,36. Nah, setelah itu kita beranjak ke pedestal kolom. Pedestal kolom ada 3 item pekerjaan, bekasting, pembesian, cor pedestal. Nah, bekastingnya kita lihat tadi dimensi daripada pedestal kolom itu 0,45.
Makanya dijumlahkan 0,45 tambah 0,45 dikali 2, artinya 2 sisi. Ya. 2 sisi, terus dikali berapa tingginya pedestal tadi, 1,25. Terus dikali 2, karena ada 2 unit pedestal. Ya. Itu backcastingnya diketemukan 4,5. Pembersihan di backcasting, nanti kita lihat perhitungannya secara terpisah. Terus pengecoran di pedestal. Pengecoran berarti panjang ke lebar kali tinggi. 0,45 kali 0,45 dikali tingginya, karena ada dua unit pedestalnya dikali 2. Sehingga diketemukan 0,51. Nah, selanjutnya kita berangkat ke angkur bolt. Angkur bolt itu kita sudah tahu tadi panjangnya berapa, ya, 0,75. Ayo coba, siapa yang masih ingat cara menghitung menghitung besi? Ini anggap mirip seperti besi tulangan, ya. Besi tulangan angkut ini dia M24, ya. M28, sorry. Dia M28, ya. M28 ukuran diameter 28. Akhirnya ingat ya, cara menghitungnya itu kita jadikan dulu volume. Volume artinya luasan daripada si angkor itu dikalikan panjangnya. Nah, setelah itu kita kalikan terhadap berat jenisnya. Akhirnya kita bisa mengetahui konversi terhadap kilogram. Nah, ini hanya di sini 1/4 Ki, ya, Ki D kuadrat, makanya 0,25 kali Ki kali 28/1000. 28/1000, ya, ini adalah 28 mili jadikan meter, dikali panjangnya 0,75 dikali 7850, ini berat jenisnya biji, dikali banyaknya angkur bolt, ini adalah 8. Akhirnya diketemukan 28,99 kilogram. Setelah itu growthing. Nah, growthing itu adalah yang berada di atas top beton, itu berarti adalah luasan daripada si kolom pedestal 0,45 kali 0,45 dikali ketinggian daripada grouting 0,15, baru dikali 2 karena ada 2 kolom. Nah, dihasilkan 0,04. Nah, begitu cara-cara perhitungannya. Tadi ada beberapa yang belum kita hitung. Contohnya timbunan. Kan kita belakangkan tadi, timbunan. Nah, kenapa kita hitung timbunan ini belakangan? Karena gampangnya kalau timbunan itu adalah berapa yang digali, ingat ya, berapa yang digali dikurangi dengan yang dicor, itulah volume daripada timbunan. Ya, make sense nggak? Paham nggak ya? Bahwa timbunan itu adalah kita ada galian ini, volume galian itu kita udah ketemukan. Nah, kita kurangi dengan apa yang kita cor di situ. Akhirnya itulah volume daripada timbunan. Akhirnya di sini, nah, yang dicor, apa yang dicor di sini? Ada lantai kerja, ya, 0,97. Terus ada lagi pondasi slab ini, telapak ini 3,36. Terus ada lagi kolom pedestal, ada 0,51. Cuma ingat, kolom pedestal itu tidak semuanya, karena ada yang berada di atas tanah tadi. Harus teliti ya. Nah, ada berada di atas tanah. Akhirnya kalau di atas tanah kan kita nggak perlu timbun lagi. Nah, makanya di sini dibuat volume galian itu 31,03. Ya, kita kurangi dengan cor lantai kerja, volume lantai kerja 0,97. Dikurangi dengan cor pondasi telapak 3,36. Dikurangi dengan cor pedestal 0,51. Nah, kita kurangi penuh dulu 0,51, tapi ditambahkan karena tadi ada 150 mili yang tidak berada di dalam tanah, ataupun 150 mili itu ada di atas tanah. Sehingga ada penambahan lagi, kita kurangkan totalnya tadi, karena ada di atas tanah kita tambahkan, sehingga diketemukan adalah volume timbunan itu adalah 26,26. Nah,
Bagaimana sampai di sini, ada yang sedikit atau belum paham? Silakan. Ya, bisa kita diskusikan lebih detail. Begitulah metode caranya menghitung pondasi J1 tadi dengan cara manual. Ya. Nah, terus masih ada lagi pembesian kita belum utak-atik. Wah, ini yang lumayan, ini luar biasa. Pembesian harus penuh dengan ketelitian. Akhirnya kita pisahkan perhitungan eh, daripada pembesian. Oke, kita lanjut ke yang pertama, itu pembesian daripada pedestal. Sorry, maaf, bukan pedestal, tapi adalah pondasi telapak. Nah, ini pondasi telapak. Kita lihat dulu bahwa kita buat dulu bar bending schedule-nya. Yang utama kita buat bar bending schedule. Bar bending schedule dari mana kita buat itu berdasarkan gambar. Coba kita lihat dulu gambarnya itu. Ya, sedikit kita kembali ke awal gambarnya. Nah, ini. Bahwa yang dikatakan pondasi slab itu adalah yang di bawah ini. Ya, yang 400 mm ini. Nah, di sini kelihatan bahwa tulangan paling bawah itu adalah diameter 13, jarak 150. Sama terhadap direction X ataupun direction Y. Sama. Terus untuk tulangan bawah semua diameter 13, jarak 150 terhadap direction X ataupun direction Y. Nah, kalau di tulangan atas, kita lihat notasi 3, adalah diameter 13, jarak 200. Ya, diameter 13, jarak 200. Diameter 13, jarak 200. Kebetulan juga sama. Diameter dan jaraknya sama, direction terhadap X atau terhadap Y. Akhirnya, dengan kondisi seperti ini, kita sudah bisa menghitung ya. Kita lihat, kita tahu bahwa uh, kita ada lebar pondasi tadi 4,2, tentunya sesuai dengan American Concrete Institute ataupun SNI kita yang terkait dengan beton, setiap tulangan itu harus di-include dengan ada selimut beton, ya, cover konkrit. Ya, jadi berarti kalau panjang pondasi kita ini 4,2 meter dikurangi dengan selimut beton, itulah posisi daripada besi. Ya, ingat masih waktu belajar struktur beton, ya. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya masuklah kita ke perhitungan pembesian tadi. Nah, ini untuk pondasi tadi yang paling bawah itu kan panjangnya tadi 4.200. Ya, ingat ya. Kita kurangi dengan selimut betonnya masing-masing 50 mili. 50 mili. Akhirnya 100, berarti 4.200 kurang 100 jadi 4.100. Sama juga dengan yang 2 meter. 2.000 dikurangi 100 jadi 1.900. Nah, tulangan bawah kita sudah dapat bahwa 4.100. Nah, itu kan ada L-nya ke atas. Ya. Ambil L ke atas itu 250. Ini juga ada ketentuannya. Ketentuan minimum ada berdasarkan standar ACI ataupun SNI. Ada length development, hook, itu ada ketentuannya di ACI atau SNI. Ya. Ini 250, ini juga sama 250. Nah, ini yang paling bawah tadi diameter 13. Diameter 13. Ya, oke. Akhirnya uh, total panjang itu, ya, total panjang daripada besi bawah itu adalah 250 tambah 4.100 tambah 250. Makanya di sini 4.100 ditambah 500. Nah, total panjangnya itu jadi 4.600 mm. Nah, berapa buah dia? Nah, ada 14 di sini. Dari mana 14? Yaitu berarti sisi lebar sana atau sisi 2 meter tadi, ukuran pondasi atau sisi 1.900 tadi, itu dibagi dengan jarak besi. Itu ya, bagi dengan jarak besi. Berarti 1.900 dibagi dengan 150. Plus 1 diketemukanlah 14 ini. Ya. Setelah mengetahui 14 ini, tinggal kita berapa total panjangnya. Total panjangnya berarti
4.600 dikali 14 buah. Sehingga panjangnya itu adalah 62,87. Ini meter, sudah dikonversi ke meter. Ya. Dikonversi ke meter. Nah, habis dikonversi ke meter, kita kalikan berapa berat per kilo, yaitu 1,043. Ini total panjang dikalikan berat per meter, akhirnya kita akan menemukan total berat, yaitu 65.553 kg. Itu baru satu sisi, ya, satu sisi 4.200. Dengan hal yang sama, sisi 1.900, ya, sama panjangnya berarti dijumlahkan 1.900 tambah 500, sehingga diketemukan adalah 2.400. Berapa banyaknya? Lihat sisi terpanjang, yaitu 4.100. 4.100 dibagi dengan 150 plus 1. Akhirnya diketemukan 28. 28 buah. 28 buah ini dikalikan dengan panjang satu buah, akhirnya ketemu total panjang 68 meter, dikalikan dengan berat per meter, sehingga diketemukan total beratnya 70,906. Kita sudah menyelesaikan perhitungan pembersihan tulangan bawah. Kita lanjutkan ke tulangan atasnya, yaitu tadi jarak 200, diameter 13, jarak 200. Prinsipnya sama, ya. Kita cuma bedanya di sini hook atasnya itu lebih pendek, ya, 150. Nah, 150. Akhirnya kita ketemukan panjangnya 4.400, ya. Berapa jumlahnya? Ini 1.900 dibagi dengan 200, karena jaraknya 200 di sini, plus 1, hingga diketemukan 11, dikalikan total panjangnya ketemu, dikalikan berat per kilo, sehingga kita menemukan total beratnya 48 kilogram, ya. Terus ada satu lagi sisi 1.900 sama, berarti pembaginya dari terpanjang 4.100 dibagi jarak 200 plus 1, diketemukan 22, sehingga diketemukan total beratnya itu 49,321. Nah, ini semuanya kita jumlahkan, 65 ditambah 70 tambah 48 tambah 49, sehingga diketemukan 233,954 kilogram. Ya, ini kita sudah tahu berapa beratnya pembesian yang dilakukan pada pondasi bawah tadi, pondasi slab tadi. Terus kita lanjutkan lagi ke perhitungan pedestal. Ini pedestal itu kita melihat dari gambarnya, ya, kolom pedestal, mana kolom pedestalnya? Kolom pedestal ini, kolom pedestalnya ada 12 buah, 12 buah diameter 16. Itu salah satu yang vertikal. Nah, terus ada tinggal hook-hook ini, bagel-bagel ini. Nah, akhirnya kita masuk ke perhitungannya. Nah, ini yang main vertikal. Ya, besi utamanya 12 tadi, ya. Diameter 16, ya, ini diameter 16, jumlahnya 12. Panjangnya ini, ya, panjangnya di bawah ada L. Nah, terus panjang vertikalnya, terus di atas juga di L kan, di U kan. Nah, yang di atas ini tidak selamanya harus diukan, tapi bagaimana kalau di situ ada posisi angkor. Ya. Jadi di sini dengan prinsip yang sama tadi, ini diameter 16, berapa panjangnya, ya, total panjangnya dikali berapa banyaknya, nah, sehingga kita menemukan total panjang 23,72 meter dikali berat per meternya, yaitu ini diameter 16, 1,58, sehingga diketemukan 37,47. Ya. Nah, terus masuk bagel, bagel luar. Bagel luar itu yang sekelilingnya 45 itu. Nah, makanya dikurangi dimensi si cover beton, selimut beton, jadi 350 ya. Ini terus di sini ada hooknya 60. Ini ada ketentuannya, ya, ketentuan hook sesuai dengan ACI ataupun SNI. Nah, ini yang bagel bagian tengah, ya. Bagian tengah ada juga bagelnya dalam. Ini ketemukan diameter 8, berapa panjangnya, berapa jumlahnya, sehingga diketemukanlah total beratnya. Dan ini semua dijumlahkan, pembesiannya vertikal, bagel luar, bagel dalam, dihasilkan 54122 kilogram. Selesai sudah perhitungan pembesian kita.
tinggal kita membuat rekapitulasinya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini perhitungan pembersihan itu kita harus berangkat membuat barbending schedule. Itu dulu. Barbending schedule itu kita harus mengacu bentuknya sesuai dengan gambar. Gambar dari pondasi, gambar dari bangunan yang kita buat. Nah, kita juga harus mengingat bagaimana syarat-syaratnya pembersihan. Artinya bagaimana sistem pembengkokannya, bagaimana panjang penyambungannya, bagaimana panjang penyalurannya, bagaimana panjang hooknya, itu harus kita ikutin di dalam kita membuat barbending schedule. Itu mengacu terhadap standar yang berlaku, baik itu Amerika Concrete Institute ataupun standar nasional Indonesia. Ya, kira-kira seperti itu. Akhirnya kita sudah menghitung semua volume tadi, baru masuk kita ke format bill of quantity. Kita isikan ke format bill of quantity. Nah, akhirnya inilah formatnya. Kita masukkan. Sini ada bill of quantity, nama project name, fondasi C1, spesifik pekerjaannya apa, pekerjaan pembersihan, main kontraktornya siapa, subkontraktornya siapa. Nah, kita buat seperti kemarin, ada kolom nomor, kolom pekerjaan, kolom unit, kolom volume, harga satuan, jumlah harga. Nah, nomor pekerjaan unit sudah kita jelaskan dapatkan minggu kemarin di pertemuan ke-6. Nah, sedangkan volume ini kita dapatkan dari perhitungan tadi di pertemuan ke-7. Kita plotting, galian tanah sekian, timbunan tanah sekian, casting lantai kerja sekian, cor lantai kerja sekian, casting fondasi sekian. Nah, ini berarti kita jumlahkan tadi ya, 9,6 ini berarti kita jumlahkan fondasi base dengan pedestal, kolom pedestal. Ini sudah dijumlahkan. Pembesiannya tadi kita totalkan semua. Akhirnya ketemu sekian. Dan cor betonnya juga kita jumlahkan. Akhirnya ketemu sekian. Angkor botnya sekian. 28,99 kg dan groutingnya sekian. Selesai sudah kita membuat bill of quantity. Nah, begitu cara membuat bill of quantity sampai tertera dengan baik, termaktub dengan baik, dengan nilai-nilai ini. Kalau sudah begini, kita tinggal nanti misalnya mengikuti tender, sebuah proyek tender, tinggal ini dilempar terhadap calon-calon kontraktor ataupun calon-calon konsultan. Nah, hingga mereka mengisi nanti harga satuannya berapa, harga satuan galian tanah berapa, itu diisikan. Nah, itulah dalam beauty contest, dalam bidding kontraktor seperti itu, nanti akan dianalisa berdasarkan harga satuan. Kira-kira begitu untuk mata kuliah pembelajaran kita, cara menghitung volume berdasarkan sistem manual. Ya, manual dalam arti ya perhitungan yang biasa kita lakukan sistem manual. Nah, kalau dengan sistem manual kita sudah mendapatkan sampai ke format bill of quantity. Kira-kira bagaimana selanjutnya dengan perhitungan berbasis software ataupun berbasis daripada si software yang terintegrasi dengan building information modeling. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita masuk terhadap bantuan perhitungan dengan menggunakan basis building information model. Ini hal yang baru, tapi sudah lama. Di negara lain, di negara luar ini sudah lama. Tapi Indonesia baru 4 tahun terakhir ini mulai mengadopsi bahkan membuat sebuah regulasi terkait dengan building information modeling untuk diberlakukan di Indonesia. Salah satu regulasinya adalah yaitu berdasarkan peraturan Menteri PUPR nomor 22 tahun 2018 yang mengatakan berbunyi, penggunaan building information modeling wajib diterapkan pada bangunan gedung negara tidak sederhana dengan kriteria luasan di atas 2.000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Ya. Keluaran dari perancangan merupakan hasil desain menggunakan building information modeling. Nah, ini sudah ada ketentuan, artinya dengan peraturan
PUPR ini diharuskan setiap luasan lebih dari 2 meter, 2000 meter, dan di atas 2 lantai itu harus menggunakan perancangan yang berbasis terhadap building information modeling. Ya, nah itu dasar regulasi, dasar hukumnya terkait dengan building information modeling yang diberlakukan di dalam proyek-proyek konstruksi. Itu dasarnya juga dari ISO, ya, International Standard Organization, dengan nomor 1650 tahun 2009-2019, dan juga dari OSNI, National Building Information Model Standard Project Commit. Ini adalah dasar regulasi daripada Building Information Modeling. Nah, kita tahu regulasinya, sehingga kita juga tahu dimensi daripada Building Information Modeling tersebut, yaitu ada 3D, 4D, 5D, 6D, sampai 7D. Nah, kira-kira apa ini 3D, apa 4D? Kalau 3 dimensi mungkin semua sudah paham, terus kok ada 4D, 5D, 6D, sampai 7D. Artinya cakupan daripada Building Information Modeling itu sungguh luar biasa, sungguh banyak, bukan hanya sampai 3D, tapi sudah luas. Nah, luasnya kemana? Ini. Seperti 3D itu, nah kalau 3D itu dia bisa menganalisis building data atau informasi struktur terkait sampai ke prefabrikasi, pembesian struktur, dan juga menyangkut layout. Nah, itu ya. Berarti kita membuat sebuah gambar. Nah, dari situ kita bisa lihat secara detail bentuknya secara 3 dimensi, dan di dalam 3 dimensi itu juga apa ada. Nah, itu 3D-nya. Nah, kalau kita lari ke 4D, 4D itu apa? Itu terkait dengan project scheduling, ya. Pembuatan schedule itu masuk ke dalam 4D. Terus ada juga 5D. 5D itu adalah cost, perencanaan biaya, ya. Perencanaan biaya yang berapa biaya yang dibutuhkan proyek itu masuk ke pos 5D-nya, ya. Terus ada juga 6D. Sekarang ini kita tahu green building. Green building di mana-mana sudah diisukan, di highlight bahkan di seluruh dunia. Green building itu sungguh sebuah yang bermanfaat, terutama di dalam menghasilkan energi analisisnya. Nah, ini juga berarti bisa dengan lewat pencahayaan 6D ini kita bisa melihat apakah bangunan kita ini sudah memenuhi aspek daripada green building. Nah, terus masuk ke 7D. Nah, 7D ini kebanyakan di operasional, ya, cost operasional atau maintenance. Tatkala proyek itu sudah selesai dibangun, ya, terus dioperasikan oleh seseorang, oleh owner, sehingga itu bisa dianalisa ataupun bisa dimonitoring bagaimana pemeliharaan operasi pemeliharaan lewat building information modeling, yaitu yang lewat 7D. 7D, ya. Nah, ini bagian-bagian daripada building information modeling. Ini tadi penjelasannya, ya, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini hanya penjelasan lebih detail. Nah, bagaimana kalau 3D modeling tadi? 3D modeling tadi, ya, ini bentuknya 3D modeling, sehingga kita lihat kalau biasanya kita zaman-zaman dulu nih, ya, zaman dulu kita hanya menggambar 2D seperti yang sebelah kiri. Nah, ini 2D, ya. Kita hanya bisa melihat arah X, arah Y. Nah, ini. Namun dengan bantuan 3D ini, 3D modeling, kita lihat sebelah kanan. Akhirnya kita bisa melihat secara detail, ya, bagaimana 3 dimensinya kelihatan. Nah, inilah yang dikatakan dengan 3D. Nah, 3D ini merupakan proses menciptakan informasi grafis ataupun non-grafis secara menyebarkannya melalui CED. Nah, informasi semakin kaya. Jelas kita lihat kan, kalau seperti di gambar sebelah kiri, kita tidak bisa menemukan apa ketemu apa, atau ada yang tabrakan nggak di situ, kita nggak tahu. Tapi kalau melihat di 3D, kita akan melihat bahwa pipa ini misalnya bertabrakan dengan kolom atau dan lain sebagainya. Kelihatan jelas. Nah, 3D ini memperlihatkan kondisi existing secara memvisualisasi keluaran proyek konstruksi. Jadi nyata. Nah, contoh software yang bisa digunakan membuat 3D ini banyak, ya. Autodesk Rapid, ya, Rapid Struktur, Rapid, dan lain-lain. Ada juga Cubicos dan lain sebagainya, MEP.
banyak sekali yang bisa membuat 3D. Nah, terus ada 4D, time schedule. Ini time schedule, kita lihat model 4D ini dihasilkan di sebelah kiri ini adalah ini model 4D-nya. 4D-nya kita lihat dengan schedule, ya. Ya, building information BIM 4D, yaitu terkait dengan time schedule, penjadwalan ya tadi. Nah, setelah itu bahwa ada lagi yang dikatakan dengan 5D, estimasi biaya. 5D ini bagaimana kita memperhitungkan quantity take off, QTO, sampai kita bisa memasukkan harga, menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek ataupun budgeting daripada sebuah proyek itu. Ya, jadi di sini di 5D ini analisa kuantitas, biaya, dan lokasi. Contohnya ini ada Tesla yang bisa melakukan itu, Autodesk Quantity. Ya. Nah, terus ada juga yang dikatakan dengan 6D. 6D ini adalah energy analysis. Ya, energy analysis seperti bagaimana green building bisa memanfaatkan energi yang minimize di dalam suatu bangunan gedung atau apalah itu konstruksi. Nah, itu bisa dianalisis dengan lewat 6D. Ya. Ini menguji model, 6D ini menguji model, menemukan konflik tata ruang. Dalam kasus apapun, pemberitahuan otomatis akan terlihat. Selain itu, dengan kemampuan analisis energi, BIM akan memberikan informasi mengenai pemodelan energi yang akurat secara terinci. Ini bisa dengan Autodesk Navisworks, Ecotech Analysis, dan Autodesk Green. Ini adalah softwarenya yang tetap berbasis dengan Building Information Modeling. Ada juga 7D, yaitu operational yang bisa digunakan dalam operational maintenance. Ini bagaimana kita melihat tatkala proses operasi dan maintenance berjalan di sebuah industri ataupun di sebuah building. Nah, itu terlihat jelas proses polanya dengan Building Information 7D. Ya, ini Facility Management IPP. Ya, ini bisa digunakan dengan software Bentley Facility, Pintocon RCFM. Ya, ini bisa digunakan. Nah, kita mengetahui bahwa jenis-jenis Building Information Modeling dari 3D sampai 7D dan masing-masing kegunaannya yang sungguh luar biasa. Artinya dengan perkembangan teknologi, itu juga yang membuat kemajuan-kemajuan dari industri construction sampai ke operation maintenance, artinya memberikan suatu peluang untuk kemajuan yang lebih besar, lebih dahsyat lagi. Ada beberapa software yang mendukung terhadap supporting BIM itu seperti ini. Ada yang Autodesk Rapid, Civil 3D, ada SketchUp, AutoCAD ini dalam desain. Bagaimana dalam hal schedule? Ada Navisworks, ada MS Project. Ya. Bagaimana dalam hal yang lainnya ada StatPro, Tesla, Cubicos, ya, Lumin, Autodesk Construction. Nah, ini beberapa yang supporting terhadap building information modeling. Nah, di dalam building information modeling ada dikatakan adalah kerangka level pengembangan atau level of development. Nah, ini adalah membahas beberapa masalah yang mensinergikan, menghubungkan komunikasi atau kolaborasi, yaitu ketika seseorang selain menulis, mengekstrak informasi. Ya. Nah, selama proses desain, membangun sistem komponen berkembang dan ide konseptual yang tidak jelas dengan deskripsi yang tepat. Ini dengan nilai level of development LOD ini memperjelas konsep, menghindari salah tafsir, skala dimensi akurat, dan informasi waktu. Sehingga dari sini ada beberapa type of level of development itu dengan beberapa tipe, beberapa ukuran. Nah, tapi
Ada juga yang kadang-kadang mengartikan LOD itu sebagai tingkat detail daripada level development, tingkat pengembangan. Spesifikasi menggunakan level development. Yang artinya hampir sama, level of detail atau level of development. Ya. Jadi ada beberapa pengembangannya, ada ya definisi level of development LOD pertama, kedua. Nah, jadi pertama itu ada LOD 300, 400, 350. Yang kedua ada 500. Nah, ini di sini ada definisinya tadi. Definisi dasar level of development LOD. Ada 100. Berarti kalau 100 itu apa? Elemen model dapat ditampilkan secara grafis dengan model atau simbol representatif generik Latinnya, tetapi tidak memenuhi persyaratan untuk LOD 200. Ini ada juga yang 200 bagaimana? Sini sudah mulai terlihat jelas perakitan perkiraan jumlah, ukuran, bentuk, lokasi, oriented. Nah, bagaimana kalau 300, 400, bahkan sampai ke 500. Nah, 500 ini udah lebih jelas lagi. Elemen model secara grafis diwakili dalam model sebagai sistem, objek atau perakitan tertentu dalam hal ukuran, bentuk, lokasi, kuantitas, dan orientasi dengan detail. Informasi fabrikasi, perakitan, dan pemasangan informasi non-grafis juga dilampirkan ke elemen model. Jadi semakin tinggi LOD-nya berarti semakin komplit, elemen model grafisnya semakin terwakili. Ya. Terus kita mengetahui bagaimana penerapan BIM pada dunia konstruksi. Tentu penerapan BIM dalam dunia konstruksi itu bisa berbasis 3D, 4D, 5D, 6D, 7D tadi itu mulai dioperasikan pada saat perencanaan. Ya, perencanaan sudah boleh di elevasi, didesain, nomor 2 didesain, 3 di construction, dan juga di operasi. Makanya tadi BIM CPND itu ada di operate and maintenance. Ya. Ya, ada di ya, itu penerapannya. Nah, ini contoh ya, contoh penerapan building information pada proyek konstruksi. Yang pertama kita punya gambar dulu ya. Punya gambar yang kita import jadi bentuk modeling. Ini bentuknya seperti ini, sebuah bangunan ya, bangunan yang 4 lantai dilengkapi dengan ada piling ya, tiang pancangnya. Nah, ini bentuk bangunan yang tentu ya kita modelingkan seperti ini. Modelingkan dari gambar, import dari gambar kita modelingkan, dan dari sini nanti misalnya kita ingin hanya melihat hanya kolomnya saja bisa, atau hanya baloknya saja bisa, atau hanya tiang pancangnya saja bisa. Bahkan sampai dari situ kita bisa juga hanya menganalisis kita mau berapa sih volume tiang pancangnya saja, volume corannya atau volume besinya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, terus ada lagi ini model sama juga ya, model penerapannya tadi ya. Ini kalau kita membuat modelingnya dalam model penggambarannya ke dalam building information modeling ya, dan seperti ini. Nah, terus itu tadi ada beberapa itu dari Autodesk Revit ya, seperti yang gambar barusan itu berangkat dari Autodesk Revit ya. Terus ada juga yang menggunakan dengan Cubicos ya. Cubicos ini juga sama, kita harus membuat modeling dulu atau import gambar, masuk membuat modeling gambarnya, nanti dari situ kita bisa melakukan perhitungan quantity to take off-nya ya, kuantitinya ya, seperti kalau di Cubicos ini kita bisa ada terbagi lagi, kita bisa dengan TRB ya, TRB atau ARS. TRB itu khusus strukturnya yang menyangkut TRB pembersihan, dan ada juga di dalam arsitek ARS-nya. ARS-nya menyangkut masalah arsiteknya, sipilnya seperti itu. Nah, begitu dasar pembelajaran building information modeling yang membantu
membantu dalam kita bisa menganalisis dari segi kuantitas, bisa menganalisis dari segi penjadwalan, bisa kita gunakan juga menganalisis dari sebuah pengenergian, bisa juga kita menganalisis dari sebuah saat operasi dan pemeliharaan. Jadi dengan seperti ini, bahwa kita bisa melakukan menentukan perhitungan menentukan volume dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara manual dan bisa juga dengan cara yang dilakukan dengan bantuan software yang berbasis terhadap Building Information Modeling. Akhirnya kita menemukan bill of quantity di dalam pembelajaran mata kuliah kita ini ataupun di dalam bill of quantity materinya. Nah, ini contoh bill of quantity dalam segi general sebuah project. Kalau tadi kan kita hanya ambil contohnya hanya salah satu pondasi saja. Artinya di dalam sebuah project berbanyak-banyak pondasi. Setelah itu dari pondasi masuk ke strukturnya, masuk infrastrukturnya, masuk dari bangunan A, bangunan B dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya salah satunya bahwa uh, beberapa format yang sudah dilakukan, ya, beberapa format bikinnya seperti dengan suatu proyek yang yaitu pembangunan ruang rawat inap VIP. Jadi ini sudah banyak, ada uh, pekerjaan pendahuluan sampai ke struktur, arsitek, plafon dan segala macam. Ini contohnya. Tentunya dari volume ini, ya, volume yang dihasilkan ini adalah dari hasil perhitungan. Perhitungan itu bisa dari quantity take off dari software ataupun bisa dihitung dengan manual. Akhirnya kita bisa menemukan sebuah nilai hasil volume di sini. Ya. Begitu penjelasan terkait dengan bill of quantity yang bisa kita lakukan dan sudah ada angka-angkanya di dalam nilai volume. Nah, sekarang nanti tentunya akan mengisi harga satuan dan selanjutnya itu di pembelajaran materi berikutnya. Artinya materi bill of quantity sudah terselesaikan, tersampaikan dengan baik, yaitu pembelajaran CPMK ketiga dengan 2 kali pertemuan 6 dan pertemuan 7 hari ini. Sehingga sampailah kita kepada evaluasi. Tentunya harus selalu evaluasi, ya. Untuk mengetahui indikator sejauh mana penyerapan pembelajaran, apakah tersosialisasi, tertangkap dengan baik, itu nanti akan terukur tatkala evaluasi ini sudah ada respon. Jadi ini hampir sama dengan evaluasinya hampir sama dengan pada pembelajaran ke-6. Soalnya sama, cuma yang membedakan hanya di sini adalah pertanyaannya saja. Pertanyaannya yaitu tentukan volume bill of quantity setiap item pekerjaan berdasarkan WBS yang ada. Artinya tugas ataupun evaluasi pada pertemuan ke-6 itu hanya membuat format BQ bill of quantity-nya. Nah, pada tugas yang pertemuan ke-7 ini mengisi nilai-nilai daripada nilai volume daripada item pekerjaan yang ada di situ sehingga komplit dalam format bill of quantity. Nah, begitu tugasnya. Jangan lupa tugas ini dikumpulkan sesuai dengan jadwal waktu yang diberikan pada saat pertemuan ke-7 ini. Cara mengumpulkannya hanya by system, yaitu lewat activity di dalam PAS e-learning. Ya. Saya pikir seperti itu. Ada yang mau bertanya terkait dengan materi dari awal sampai terakhir di pertemuan ke-7 ini? Silakan kalau ada. Ya, oke, terima kasih. Tidak ada yang bertanya, artinya sudah memahami, sudah mengerti. Dan silakan dikerjakan evaluasi ini, disubmit ini evaluasi personal ya, pribadi dikerjakan. Dan nanti kita sampai ketemu di pertemuan berikutnya, yaitu di pertemuan ke-8. Dan akhir kata, saya katakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap berjuang, dan jadilah semangat-semangat baru menjadi yang terbaik selalu.
di antara yang terbaik. Halo, dan sampai bertemu. Selamat buat kita semuanya.